Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, alamat Bandok Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan ketiga di LPTK Universitas Hamzanwadi Selong. Dan pada saat ini saya melakukan PPL di sekolah tempat saya mengajar di SMA Al-Hamzah Tembeng Putih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semoga Ananda tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa bersyukur Ananda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah sehingga kita diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kita setiap hari, ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang mana ketua kelas silahkan pimpin temannya berdoa dulu, Naupal. Ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai buai. Akhlason bitalimi wa isa ilaha rabbana wa ajzila ajra man qad ahsana amalan wa ta'ala
Silakan. Sudah. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Ya, jadi sebelum itu Ibu mau cek dulu kondisi Ananda ya. Ada yang tidak memasukkan baju? Coba. Iya. Rohiman, coba Sapruji. Oh, ini. Siapa? Terutama Ananda yang laki-laki harus semua masukkan baju supaya rapi kelihatannya. Oke? Ya, jadi Ibu Guru akan mengecek kehadiran Ananda semua. Kira-kira ada yang tidak masuk? Siapa? Yang dari sini siapa yang tidak masuk? Nabil. Kenapa? Sakit. Sudah ada kapan dikasih tahu informasikan? Tadi. Kalau yang sini ada yang siapa lagi? Yusran. Kenapa? Tidak ada informasinya. Siapa lagi? Hai. Kenapa dia hai? Ada. Ya berarti 3 orang yang tidak masuk ya? Ya. 3 orang? Ya. Ya jadi sebelum kita mulai belajar, kita supaya lebih semangat lagi. Ya tadi sudah belajar apa sebelumnya? Matematika atau ekonomi? Ekonomi ya, ulangan tadi di jam pertama itu. Ya jadi supaya lebih semangat lagi kita adakan ice breaking dulu ya. Mana maunya gajah-gajah semut atau gajah-gajah semut atau 36 semut? Gajah-gajah semut. Oke, bisa berdiri? Berdiri. Oke. Ya jadi gajah-gajah semut itu tidak balance ya dengan ucapan sama gerakan. Kalau Ibu Guru bilang semut bagaimana? Besar. Ini kan sudah sering Ibu Guru. Kalau gajah besar. Gerakan sama ucapan itu tidak harus balance ya. Jangan balance. Ya. Kalau semut kita simulasi dulu ya. Oke, semua mengikuti. Ayo nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Gajah semut gajah. Stop. Gajah. Jangan. Nah, nanti kalau yang salah Ibu Guru tanya. Oke, sudah simulasinya? Sudah? Harus semangat Ananda, harus semangat. Suaranya harus besar. Supaya bisa kedengeran. Ayo, 1, 2, 3. Gajah semut gajah. Gajah semut gajah. Stop, semut. Gajah? Bagaimana Yanti ucapannya? Semut. Oke, sudah atau kita ulang lagi? Ulang. Oke, sekali lagi. Gajah semut gajah. Semut gajah. Stop, semut. Gajah. Oke. Udah, silakan duduk ya. Terima kasih. Ya. Ya, jadi sebelum kita mulai belajaran, Ibu Guru mau kulas kembali materi minggu lalu ya Nanda ya. Minggu lalu itu terkait dengan zaman megalitikum. Kalian masih ingat zaman mana? Kan ada 5 zaman itu. Kira-kira di zaman megalitikum itu zaman mana yang Ananda paling anggap maju? Oke, pintar. Zaman perundagian. Kenapa? Karena
kompak ini. Nah, zaman apa yang paling maju tadi? Zaman apa, Nanda? Hah? Zaman apa? Kenapa senyum? Zaman perundagi. Ya, kenapa? Kenapa zaman perundagian dikatakan maju? Kenapa? Karena Oke, terus apa? Manusia sudah mengenal cara bercocok tanam. Terus apa lagi? Manusia sudah mampu menciptakan alat-alat yang terbuat dari logam. Jangan sampai lupa, Nanda semua. Ya. Nah, sebelum Ibu Guru mulai materi baru ya, kita sudah masuk di bab 3, Nanda. Nah, tapi Bu Guru bagikan dulu asesmen diagnostik ya. Nanti kalian isi. Ya. Nah, di sini ada nama siswa ya. Buat nama kalian, kelasnya, dan di sini ada 5 pertanyaan. Kalian nanti jawabnya tinggal contreng saja. Nah, silakan. Apa? 2, 4. Mana tadi pulpennya? Nih. Oke. Salam. Oke, ayo itu diisi langsung anak-anak. Udah. Sorry. Oke. Ya. Kelasnya ada. Kelasnya. Ya, kondisikan dengan kelas. Ada masih berjawab. Kondisikan dengan kelasnya. Kelasnya dipakai. Yang sudah tadi, Bu. Ini. Sudah? Oke. Silahkan dikumpulkan. Bawa ke depan. Sini di tempatnya, Bu. Ayo Sudah, kalau semua sudah. Sudah. Ya. Sekarang kita masuk di materi yang baru, anak-anak. Ya, nanti kalian lihat. Oke, silahkan pandangan ke depan dulu Ananda ya. Aduh. Sudah ya? Udah. Biar dah sudah. Nah, jadi di bab 3 ini kita akan bahas terkait dengan proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya.
Nah, itu gambar apa Nanda? Patung. Patung. Yang ini, patung apa ini? Dewa Siwa. Yang sebelahnya? Ya, jadi ini yang sebelahnya itu adalah patung Dewa. Yang sebelahnya lagi patung Buddha. Ya, jadi apakah agama Hindu ini masih ada? Sekarang masih ada sampai sekarang ini. Di mana? Oh, pernah jalan-jalan ke sana? Nanti ya, nanti. Nanti. Iya. Jadi masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu Ananda pada abad keempat dan abad kelima, setelah itu disusun lagi oleh agama kita, yaitu agama Islam. Sehingga setelah itu lagi datangnya orang kolonialisme, yaitu orang-orang barat seperti Portugis, Perancis, Spanyol, Belanda dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu pada abad keempat, ingat, dan kelima. Setelah itu agama kita baru masuk pada abad ketujuh. Itu jangan sampai dilupakan Ananda. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis terkait dari teori-teori yang ada, terkait dari kelebihan dan kekurangan teori itu. Jadi kalian analisis itu, mana kelebihan dan kekurangan dari teori itu, ya. Ya, jadi Ananda sebelum itu Ibu Guru mau tampilkan sebuah tayangan video, kalian amati ya. Aduh, tar dulu. Kenapa enggak bisa jalan? Halo semuanya, kembali lagi di kelas sejarah bersama Pak Yedi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah agama Hindu dan Buddha. Tentu adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan kedua agama ini. Agama Hindu dan Buddha sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bagaimana sejarah terjadinya dan perkembangan agama Hindu dan Buddha? Yuk kita bahas satu persatu. Baik adik-adik, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3120 Masehi sampai 1310 Masehi. Ada juga yang mengatakan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya. Bangsa ini merupakan bangsa nomaden yang masuk ke India dari Asia Tengah melalui Selat Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dramida yang merupakan bangsa asli India yang termasuk dalam kategori ras Australoid. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dramida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Dalam perkembangannya, iya, mungkin hanya itu saja ya untuk videonya.
Ya, jadi dari tayangan video yang tadi itu Ananda, kira-kira dari tayangan video yang tadi itu bahwa agama Hindu dan Buddha itu lahir di mana? India. Nah, mendengar kata India, ini sudah kalian mungkin familiar ya dengan itu. Mungkin ada yang kalian kenal aktor-aktor Bollywood yang sudah siapa? Kan, terus siapa lagi? Terus siapa lagi? Ya. Yang perempuan. Kajol. Sudah pernah nonton filmnya? Sering. Ya, jadi itu adalah aktor atau aktris Bollywood ya, India yang dulu filmnya pernah terkenal di Indonesia ya. Jadi kalian sudah tidak asing lagi terkait dengan masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Tapi perlu Ananda ketahui, sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu di mana nenek moyang kita ya, atau bahasa Sasaknya itu Papu Balok kita sudah mengenal sistem kepercayaan sebelum masuknya Hindu Buddha itu ke Indonesia, yaitu sistem kepercayaan apa? Animisme sama apa? Dinamisme. Jadi sebelum masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu, orang tua kita alias Papu Balok kita nih bahasa Sasanya sudah mengenal sistem kepercayaan yang bersifat animisme sama dinamisme. Kira-kira animisme itu apa? Suatu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Jadi orang tua kita alias Papu Balok kita dulu itu percaya ya terhadap roh nenek moyang mereka. Kenapa? Karena mereka beranggapan percaya bahwa begini, nenek moyangnya itu yang meninggal itu hanyalah jasadnya. Sama kayak kita, jasadnya, tapi rohnya itu masih ada di sekeliling mereka. Itu adalah kepercayaan yang bersifat animisme. Sekali lagi, suatu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, kepercayaan itu muncul karena dia percaya bahwa yang meninggal itu adalah jasadnya, tetapi rohnya itu masih. Yang kedua apa lagi? Dinamisme itu apa? Suatu kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan mistis atau gaib. Kira-kira apa? Keris pintar. Dulu waktu ibu guru nih Ananda kan baru pindah di rumah sebelah itu. Jadi kan di sana auranya masih sawah. Jadi ada pas kita jalan-jalan udah mau jam berapa, sudah jauh itu ya jam 11 ya, kita keluar, kita jalan di situ, ada kita lihat keris itu. Keris terbang. Kita bertanya, "Apa itu?" Dia bilang, gini, kata menurut kepercayaan orang tua kita ada di Bandok itu, itu kerisnya mau minum. Ya, jadi kerisnya itu mau minum katanya Nanda. Dia keliling. Nah, itu adalah kepercayaan. Orang dulu itu kepercayaan yang bersifat dinamisme. Suatu kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan mistis atau gaib. Jadi itu ya, sebelum masuknya agama Hindu, Buddha ke Indonesia, orang tua kita sudah mengenal kepercayaan yang dua itu ya, animisme sama dinamisme. Nah, setelah itu barulah agama Hindu itu masuk ke Indonesia. Nah, coba lihat dulu itu apa? Candi. Ini sebelah sini ini candi apa? Terus sebelah sana kanan. Ini apa ini? Kebudayaan apa? Hasil kebudayaan pada zaman Hindu Buddha. Ada yang pernah jalan ke sini enggak? Ya, enggak pernah. Ya, nanti kalau keluar dari sini Ananda, kalau kalian sudah sudah selesai di SMA ini, ibu guru sarankan ambil
ambil jurusan sejarah ya. Ambil jurusan yang ada di Universitas Hamzanwadi. Jadi Ibu sekolahnya dulu di sana, kuliahnya dulu di sana. Jadi kita kebanyakan study tour, mengunjungi situs-situs bersejarah. Pokoknya intinya kalian itu akan berkunjung di beberapa daerah. Kita keluar lapangan berkunjung ke, berarti kita tahu daerah-daerah mana, pokoknya situs-situs sejarah yang ada di beberapa daerah. Oke. Ananda di hasil kebudayaan ini, yaitu Prambanan sama Borobudur ini, ada sebenarnya perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Apa kira-kira? Sistem kasta. Jadi agama Hindu itu mengenal kasta, Nanda. Ya. Kasta itu apa? Iya, sekali lagi kasta itu apa? Ya. Jadi di dalam agama Hindu itu Ananda mengenal beberapa macam kasta. Ya, coba lihat di sini. Nah, pertama apa itu? Kasta Dari Brahmana. Kasta Brahmana ya. Ada ya kasta Brahmana. Terus Ksatria, Waisya, Arus balik. Ya. Nah, di sini ada beberapa macam kasta. Sama dia ini enggak apa-apa. Nah, nanti ini yang kalian analisis terkait dengan itu. Kalau kalau kasta Brahmana mengatakan apa? Terlalu kecil tulisannya. Ada? Teori ini dikembangkan coba lihat dia. Terus mengatakan bahwa agama mana yang teori Brahmana masuk ke Indonesia melalui apa? Pendeta, golongan pendeta atau Brahmana yang diundang di apa? para penguasa Oleh penguasa deh. Yang kedua, kalau Ksatria dikemukakan oleh JJ Nopal ya. Nah, teori ini menjelaskan tentang apa? Proses masuknya agama Hindu Buddha itu dibawa oleh seorang baca. Terus teori Waisya. Nah, proses ini menurut siapa teori Waisya ini? Ada di situ, lihat. Ya, jadi menurut pendapat ini bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha dibawa oleh golongan para pedagang. Nah, teori arus balik apa itu? Bagaimana teori arus balik? Ya, mengatakan bahwa apa? masuk ke Indonesia. Nah, jadi itu ya. Ya. Jadi Ananda sekarang diskusi ya terkait dengan teori-teori datangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, itu ada beberapa teori ya. Teori apa saja? Terus ya, itu. Nanti mungkin ada permasalahan yang harus Ananda diskusikan. Ya, kalian harus. Nah, di sini ada LKPD yang sebentar Ibu Guru akan bagikan. Ya, kalian itu identifikasi bagaimana masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, terus ambil salah satu teori yang kira-kira mana menurut kalian yang paling mendekati kebenaran di antara 5 teori yang tadi itu. Misalnya menurut Ananda, teori ini yang paling benar. Misal Ibu Guru kasih contoh teori Brahmana, jelaskan alasannya bla bla dan sebutkan kelemahan sama kekurangannya. Jadi itu. Ya, jadi ambil salah satu teori.
Kira-kira teori mana yang paling mendekati apa? Mendekati kebenaran. Silakan. Aduh, kecoba ini. Kesel saya. Udah lama buat dia. Kenapa? Ayo dibagikan dulu. Aduh, kedodoran.
kita untuk yang diskusi ini kita pakai sistem macam ada? Ya, ada. Apa kita boleh sedikit dulu kan? Ayo, ayo. Ayo silakan sebelum presentasi kita. Tiga enam sembilan tepuk tangan ya. Ada tiga enam sembilan tepuk tangan. Yang salah langsung maju ke depan. Oke, 1, 2, 3. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. Satu. Ayo maju. Harus dijawab dulu. 2. Yang 3 atau perlu kita simulasi? Oke. Yang 3 itu kalian maju. Yang kalau 1 tinggal disebut saja. Oke. 1, 2. Ya, 1, 2, 3. 3, 6, 9 itu ditepuk tangan. Kalau 1, 2 itu ya. 1, 2, 3. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2, 3. Nah, ayo silakan maju. Ayo siapa yang punya tulisan dibacakan cepat. Cepat. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, ke Nusantara oleh golongan kaum Brahmana yang diundang oleh penguasa Indonesia. Hal ini didukung oleh beberapa prestasi yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu-Buddha secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menyebabkan kuasa di Nusantara dan India. Ini semua terjadi berkat adanya hubungan dagang. Udah, berarti teori yang diambil tadi apa? Teori Brahmana. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Satu pertanyaan saja. Sebutkan kelemahan dan kelebihan dari teori Brahmana. Kelebihan dari teori Brahmana adanya banyak prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Sedangkan kelemahan dari teori Brahmana adalah dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana akan menyeberangi lautan. Oke, sudah. Ada lagi? Sudah tidak ada? Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi menurut kelompok ini tadi yang mendekati apa? Maksudnya agama Hindu-Buddha itu karena adanya prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. oke, silakan kita kasih
masuknya agama dan kebudayaan Buddha ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan maritim. Agama ini menyebar melalui perdagangan, pedagang, pendeta, dan raja-raja dari India. Pengaruh budaya Buddha terlihat dalam seni arsitektur, sastra, dan sistem kepercayaan. Agama Hindu juga mengalami sinkretisme dengan kepercayaan lokal, membentuk identitas budaya yang khas di setiap wilayah tersebut. Kita lanjut ke KPD nomor 2. Jelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari teori yang terdapat dalam tabel di bawah ini. Menurut kelompok kami, teori yang paling mendekati kebenaran adalah teori arus balik. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik adalah kelebihan. Ada kemungkinan para bangsawan di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu Buddha dan budaya. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan mencontoh kebudayaan Hindu Buddha. Dan kelemahannya adalah kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India sulit, karena pada masa itu orang India masih bersifat pasif. Yang dimaksud dengan bersifat pasif adalah asal menerima saja. Adakah yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Jelaskan mengapa dalam teori arus balik masyarakat diterima dengan cepat. Kalau bisa dalam pertanyaan Jelaskan mengapa dalam teori arus balik masyarakat diterima dengan cepat. Dengan cepat. Karena keberlanjutan dan pertumbuhan agama, teori arus balik memperkuat dan memperluas pengaruh agama Hindu dan Buddha di wilayah asal mereka, membantu agama tersebut berkembang dan bertahan dalam masyarakat. Ada pertanyaan lagi? Ada? Silakan. Jadi kesimpulan dari beberapa pernyataan atau kata-kata yang dibacakan oleh teman-teman saya adalah teori arus balik mengacu pada pengaruh yang kembali ke wilayah asal agama Hindu dan Buddha setelah mereka menyebar. Kesimpulannya adalah 1. Pertukaran budaya. Teori arus balik memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antara wilayah asal agama Hindu dan Buddha dengan wilayah
Ibu akan membagikan kalian lagi ya, evaluasi dulu sebentar terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari. Silakan dibuka lagi HP-nya. Ya, silakan dibuka HP-nya. Sebentar Ibu akan bagikan evaluasi. Dijawab. Itu ada 5 pertanyaan lagi terkait dengan materi.
Sudah.
kalau tidak ada